Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di ULC channel ini. Alhamdulillah, dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang sumumul qalbi al-arba'ah, racun-racun hati yang berjumlah ada 4, di mana di pertemuan yang telah lalu sudah kita sampaikan ada fudulul kalam, terlalu banyak bicara, berpotensi menjadi racun yang bisa membuat hati kita sakit, dan lebih parah lagi jika tidak segera kita obati maka berpotensi menjadi hati yang mati, yang tidak mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari racun-racun hati adalah fudulun nazar, mengumbar pandangan, di mana Islam menganjurkan kita selaku umatnya untuk senantiasa menundukkan pandangan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman itu untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih baik baginya. Ma'asyiral muslimin, di dalam mengumbar pandangan kita banyak sekali madarat yang bisa kita dapatkan, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang secara periwayatan dihukumi lemah, tetapi secara makna kita bisa mengambil pelajaran bahwa an-nadhrah adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan manusia itu adalah panah atau tombak yang mematikan dari tombak-tombak iblis. Sehingga wajarlah kemudian jika orang menyatakan dari mata turun ke hati, bahwa bentuk ma'asi, bentuk maksiat yang kita lakukan itu bisa jadi disebabkan oleh mata kita, pandangan-pandangan yang tidak kita tundukkan. Karena iblis, salah satu tugas yang diembannya adalah tazyinu syarr. Iblis memiliki tugas, yaitu berusaha menjadikan sesuatu yang jelek itu tampak indah di mata kita, sesuatu yang buruk itu menjadi baik di depan mata kita. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu menundukkan pandangan menjadi salah satu ajaran yang ditekankan dalam agama kita, supaya kemudian hati kita betul-betul terhindar dari hal-hal yang bisa membuatnya sakit. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam adab bermuamalah kita juga diminta untuk menjaga pandangan kita. Beliau sampaikan dalam sebuah hadis ketika mensyarah, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kalian meminta izin dan membuat nyaman penghuninya. Kenapa diminta meminta izin? Rasulullah menyatakan, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Sesungguhnya izin itu disyariatkan, meminta izin itu disyariatkan juga dalam rangka menjaga pandangan kita, supaya kita, pandangan kita terhindar dari semua bentuk maksiat-maksiat yang seharusnya kemudian tidak kita lihat, tidak kita pandang. Kiranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin, sekiranya
kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada di antara hamba Allah yang besok dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dahulu ketika hidup di dunia dia bisa melihat, dia mampu melihat. Kenapa hal itu kemudian terjadi? Karena mereka memiliki pandangan, mereka memiliki alat lihat, tetapi kemudian tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sebuah ayat yang lain, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Ma'asyiral muslimin, jadi banyak penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia, di mana mereka sebenarnya memiliki hati, tapi dengan hatinya itu dia tidak bisa berpikir. Dia memiliki pandangan, dia memiliki mata untuk memandang, untuk melihat, tapi dia tidak mampu melihat sesuatu yang baik. Dan dia memiliki pendengaran, tapi tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin, kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang menundukkan pandangan. Dari sana hati kita insya Allah akan senantiasa terjaga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.